Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Adito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Dan Urban Farmer, saya juga seorang motif farmer yang sehari-harinya selain sedang ada aktivitas untuk membangun usaha di dalam bidang literasi digital, tetap saya melaksanakan atau menjadikan urban farming di dalam keseharian saya. Tidak hanya urban farming sahabat semua, karena composting pun juga menjadi bagian dari keseharian saya. Nah, sore hari ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah hadir dan sudah follow akun YouTube saya, channel YouTube saya di Rumah Hijau Net. Terima kasih banyak, karena mudah-mudahan channel YouTube saya itu bisa menginspirasi dan memberikan katakanlah manfaat untuk teman-teman semua dalam melakukan proses urban farming di rumahnya masing-masing. Nah, sebelum kita mulai membahas seputar POC atau pupuk cair, karena ada hal yang menarik yang kemudian sampai kepada saya beberapa hari terakhir ini dan saya mau ngobrolkan sore hari ini. Saya sematkan dulu ya apa yang kita obrolkan sore hari ini. Oke, jadi buat sahabat-sahabat semua yang mungkin baru hadir, baru bergabung, bisa melihat apa yang sedang kita obrolkan, kita sharingkan sore hari ini di acara Ngobrol Sore Urban Farming. Tadinya saya mau pakai latarnya itu latar komposter gitu ya, supaya kemudian lebih menjiwai dan sesuai dengan tema obrolan kita sore hari ini, yaitu tentang seputar pupuk cair. Namun ya rezeki, ada hujan turun sehingga kita ngobrolnya dari dalam rumah saja ya sahabat semua. Nah, jadi begini teman-teman, sekitar 2 hari yang lalu saya ditelepon oleh sahabat saya yang katakanlah memiliki dulu saya pernah sharing di pabrik tempat beliau bekerja di daerah Sumedang di Jawa Barat. Nah, saya sharing di situ. Jadi perusahaannya ini atau pabriknya ini punya CSR gitu ya. Dan kemudian salah satu CSR atau hal yang bermanfaat buat lingkungannya itu adalah membangun semacam hutan di belakang pabriknya. Katanya tadinya tandus, tadinya tidak banyak pohon, namun setelah pelan-pelan dibangun, dikembalikan sifat alaminya, ditanami pohon apa segala macam, maka wilayah di belakang pabriknya itu menjadi area hutan. Ada katakanlah tempat penampungan airnya seperti danau-danau kecil seperti itu, lalu menjadi tempat pembibitan tanaman-tanaman keras. Ada juga tempat pengolahan limbah-limbah pabriknya. Jadi limbah pabriknya itu mengolah daun teh gitu ya. Nah, daun tehnya itu yang kemudian dikompos juga di situ. Nah, itu yang kemudian menjadi area tempat saya waktu itu sharing seputar kegiatan composting. Jadi saat itu saya diminta membawa 2 buah komposter besar ukuran 120 liter saat itu. Jadi saya ke sana, saya sharing di depan beberapa tim dari pabrik tersebut dan juga warga sekitar. Warga sekitar itu diwakili oleh Bu Lurah kalau saya tidak salah. Ada Bu Lurahnya situ atau Bu Camat ya. Jadi ada perangkat desa, ada Bu Camat dan tim PKK-nya yang kemudian kita sharing seputar composting, ekoenzim dan sebagainya. Nah, itu peristiwa tahun lalu ya, Desember lah, momen-momen saya mulai melepaskan ini keseharian saya di dalam produksi komposter gitu ya, produksi komposter, terus kemudian produksi instalasi hidroponik juga. Nah, ini adalah proyek-proyek terakhir saya, dan kemudian setelah berarti sekarang sudah masuk Februari, sudah sebulan lebih, saya ditelepon nih sama sahabat saya ini. Nah, sahabat saya ini telepon terus cerita, Mas Andito mau tanya, wah ini saya udah lama nih nggak dapat update nih. Nah, senang saya ditelepon kan. Nah, setelah ngobrol-ngobrol ya, chit-chat dulu lah yang lain, terus kemudian beliau tanya, hasil POC-nya itu katanya aromanya pertama ketika dipanen yang warnanya hitam itu, dari sisi warna udah keren nih, mudah-mudahan berarti berhasil. Dari warna hitam itu ternyata aromanya aroma buah, Mas. Oh, keren dong. Iya, karena katanya sebagian besar yang dikompos itu adalah material buah-buahan yang diambil dari pasar setempat gitu. Jadi atau ada tukang buah gitu yang kemudian ya udah sini sampahnya bawa ke tempat saya, nanti saya yang olah jadi POC. Wih, keren ya. Nah, itu yang kemudian
diolah oleh beliau dengan komposter yang waktu itu saya buatkan dan menghasilkan pupuk cair yang aromanya katanya aroma buah. Nah, ceritanya si POC itu kemudian disimpan di dalam jerigen-jerigen, dan setelah selang 2 minggu katanya, sekitar seminggu apa 2 minggu disimpan, ketika dibuka lagi kok aromanya aroma, katanya sih aroma kayak kotoran ayam gitu. Apakah seperti ini, Mas? Oke. Nah, di situ setelah ngobrol-ngobrol saya kemudian menyimpulkan seperti ini. Saya sampaikan kepada sahabat saya ini bahwa di dalam kita panen pupuk organik cair ada sebuah step lagi sebetulnya yang perlu dilakukan sebelum kemudian disimpan di dalam jerigen, apalagi jerigennya disimpan dalam keadaan tertutup. Nah, ketika disimpan di dalam keadaan tertutup, ketika dia baru dipanen, sesungguhnya masih terjadi proses mungkin teman-teman yang belajar kimia lebih paham, tapi saya memahaminya sebagai proses kimiawi yang kemudian bakteri-bakterinya ini masih aktif gitu ya. Bakterinya masih aktif sehingga kalau kemudian pupuk cair yang baru dipanen langsung dipakai atau langsung disimpan di dalam kemasan, itu sebetulnya masih ada proses pelepasan gas yang masih aktif gitu. Jadi bakteri-bakteri pengolahnya itu masih sangat aktif sehingga menghasilkan katakanlah efek samping gitu ya. Jadi aroma itu masih sangat kuat dan dia sebetulnya butuh dilepaskan saja. Makanya kalau teman-teman mungkin ada yang berjalan-jalan di channel YouTube saya, ada materi channel YouTube yang namanya aerasi. Jadi aerasi itu hasil pupuk yang kita panen, baik yang padat maupun cair, itu kita angin-angin dulu gitu. Kita berikan kesempatan supaya kemudian gasnya ini bisa terlepas ke udara. Nah, itu dibutuhkan waktu sekitar 2-3 hari untuk kemudian memastikan si aroma. Biasanya nih ketika pupuk cair itu keluar dari komposter atau pupuk padat kita panen itu, kalau pupuk padat itu biasa teksturnya basah, kalau pupuk cair itu dia masih ada aromanya. Jadi masih ada aroma. Nah, ketika tadi teman saya bilang aromanya aroma buah, ya itu yang sedang dikeluarkan. Kalau katakanlah pupuk organik cair saya, aromanya biasanya aroma macam-macam. Kadang-kadang ya aroma agak lumayan bau gitu ya, atau kemudian aromanya flat gitu tapi masih ada aromanya. Nah, ini yang perlu kita lepaskan dulu dengan cara proses aerasi. Prosesnya bagaimana teman-teman bisa lihat di video YouTube saya, namun di dalam sharing sore hari ini yang juga saya posting di Spotify gitu ya, supaya mungkin teman-teman yang lebih senang dengan audio bisa menyimak dan membayangkan seperti apa ya. Nah, saya sih membayangkannya seperti ini. Jadi ketika kita panen pupuk organik cair, si pupuk organik cair ini kita tempatkan di dalam wadah-wadah yang terbuka. Kalau saya biasanya pakai ember-ember plastik seperti itu, dan si wadah plastik ini kita biarkan kemudian terbuka saja seperti itu, yang penting tidak terkena air hujan. Jadi biarkan dia terbuka selama 2-3 hari, dan biasanya saya setiap hari kalau lagi rajin itu saya kemudian kayak ngaduk gitu. Jadi saya punya 2 ember nih sahabat semua, saya punya 2 ember ya, bisa saya isi setengah-setengah gitu sesuai dengan kadar atau kapasitas pupuk cair yang dihasilkan. Yang dari ember A ini saya masukkan ke ember B, terus dari ember B saya masukkan ke ember A lagi, lalu kemudian saya bagi 2 lagi. Nah, itu saya lakukan bisa 2-3 kali gitu dalam satu kali proses. Tujuannya apa? Biasanya ketika itu kita lakukan, biasanya yang tadinya kelihatannya pupuk cair tidak beraroma, tiba-tiba keluar lagi aromanya. Nah, tandanya apa? Tandanya masih ada kandungan bakteri atau mungkin organisme yang ada di bagian bawah yang tidak bisa melepaskan gasnya. Jadi ketika dibalik, dia ketemu udara terbuka, keluar tuh gasnya semua. Nah, itu yang kemudian mempercepat proses aerasi itu. Biasanya berdasarkan pengalaman saya, setelah 2-3 hari itu nanti aroma POC-nya itu menjadi sangat flat, sangat tidak berbau sama sekali. Nah, itulah pupuk cair yang sudah bisa disimpan. Ketika dia disimpan, dia menjadi sangat minim gas, jadi sangat minim aroma. Ya, ibaratnya saya waktu itu pernah nyimpen sampai 6 bulan pun masih oke gitu. Jadi tidak ada aroma yang ketika dibuka jerigennya kayak yang teman saya bilang tadi, aromanya kayak kotoran ayam gitu. Nah, itu tidak terjadi karena apa? Saya sudah melakukan proses aerasi. Jadi sahabat semua, di ngobrol sore urban farming kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman bahwa ketika sahabat semua memanen pupuk organik cair, lakukan tahap berikutnya yaitu proses aerasi, karena proses aerasi ini akan menentukan
kualitas dari pupuk organik cair itu sendiri. Nah, Mas, kalau kemudian saya langsung pakai gimana? Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kan POC itu pekatan ya, jadi teman-teman bisa campur. Kalau saya biasanya menggunakan takaran satu botol, katakanlah 1 liter. Saya suka kalau misalnya memang perlu beli minyak goreng, saya beli yang ada botol plastiknya supaya kemudian saya bisa pakai lagi. Nah, botol yang 1 liter ini itu saya masukkan dulu 100 ml pupuk cair, lalu saya penuhkan. Jadi 100 ml untuk 1 liter larutan pupuk organik cair. Kurang lebih segitu takarannya, bisa lebih bisa kurang tergantung katakanlah kebutuhannya teman-teman. Tapi biasanya saya menggunakannya takarannya seperti itu, 100 ml untuk 1 liter larutan. Nah, itu yang kemudian saya campur, saya kemudian semprot-semprotkan gitu ke tanaman-tanaman saya. Bisa tempatkan di daunnya, di batangnya, di bunganya, di tanah juga. Jadi pupuk cair ini tujuannya adalah kita menghadirkan, kalau saya boleh ambil analogi salah satu mentor saya, jadi saya bergabung di sebuah grup yang isinya teman-teman alumni SMA yang lagi menggeluti bidang pertanian gitu ya. Jadi saya banyak belajar dari para senior saya di situ, dan salah satunya bercerita bahwa kenapa sih kita kemudian terlalu terfokus sama pemberian pupuk katakanlah butiran kimia gitu ya. Bukannya salah, tetapi pupuk butiran kimia itu seperti ibaratnya kita memberikan katakanlah kalau misalnya masakan tuh bahan masakannya, kita memberikan bahan masakannya. Nah, pertanyaannya, siapa yang memasak? Nah, siapa yang memasak inilah yang kemudian kita perlu sediakan, hadirkan. Yang memasak ini, yang memasak adalah bakteri yang memasak. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari hasil proses composting, dari proses katakanlah pengomposan biasanya. Jadi proses-proses yang sifatnya alamiah seperti itu akan menghadirkan bakteri-bakteri yang berfungsi memasak bahan masakan itu. Nah, jadi ketika kita semprotkan ke semua tanaman kita sedang menghadirkan chef-chef yang luar biasa yang akan menghasilkan nutrisi untuk tanaman-tanaman kita. Dan biarkan itu terjadi secara alamiah begitu saja. Dan karena saya prosesnya urban farming, artinya kita ngobrolnya dalam konteks rumah gitu ya, dalam konteks hobi, dalam konteks lahan sempit yang tidak terlalu luas, maka kita bisa menghasilkan pupuk organik cair ini melalui apa yang kita hasilkan sehari-hari, sampah rumah tangga, sisa daun-daunan dan sebagainya. Itu yang kemudian bisa kita kompos dan menjadi material yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Kalau kemudian katakanlah skalanya itu sudah masuk skala produksi besar, skala produksi, skala bisnis gitu ya. Nah, itu lain lagi tuh ceritanya. Pembuatan bakteri atau para chef ini dia perlu disistemkan, perlu kemudian menggunakan sebuah perhitungan yang lebih seru lagi, lebih asik lagi ya, karena sudah bisnis, maka itu pasti perlu diadakan untuk kemudian memastikan keberlanjutan ketersediaan si POC-nya ini sendiri. Namun karena kita ngobrolnya urban farming, maka kita bicaranya seputar composting skala rumah tangga untuk lahan sempit dan ya yang bisa kita lakukan sehari-hari lah sebagai bagian dari kegiatan di rumah kita. Ya, begitu sahabat semua, semoga bisa menjawab. Sekali lagi saya ajak teman-teman ketika sudah memanen pupuk cair Anda, jangan lupa lakukan proses aerasi supaya pupuk organik cairnya jauh lebih berkualitas. Ya, kita sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah hadir. Di sini ada Kak Fitin, Johan, ada Kak Rizky juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sore hari ini bermanfaat sahabat semua, dan bagi teman-teman yang mungkin baru hadir nonton bisa disaksikan tayangan ulangnya di IGTV. Saya juga akan unggah video ini ke channel YouTube saya. Semoga bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua yang sedang melakukan proses urban farming, khususnya kali ini temanya tentang composting dan kemudian apa yang perlu kita lakukan setelah pupuk cair dari komposter itu kita panen. Baik sahabat semua, terima kasih yang sudah ikutan hadir, baik juga yang sudah menonton di channel-channel yang saya miliki dan juga di Spotify-nya Rumah Hijau Net di Ngobrol Sore Urban Farming. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan semoga setiap benih yang kita tanam, setiap tanaman yang kita rawat itu bisa memberikan kebaikan yang luar biasa untuk setidaknya buat keluarga kita, karena setiap tanaman maka dia sebagai penyedia oksigen, dia sebagai penyedia warna hijau-hijau untuk mata kita yang mungkin hari-hari ngelihat layar seperti ini kan. Nah, itu
perlu sekali diseimbangkan dengan melihat yang hijau-hijau alami dari sekitar kita. Dan dari mana hijau-hijau itu hadir di sekitar kita kalau bukan kita yang mengadakannya sendiri. Baik sahabat semua, sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore. Ada yang sudah baru bergabung, ada Kak ECCIW. Terima kasih ya sudah ikutan hadir di Ngobrol Sore kali ini. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming bersama Rumah Hijau yang lainnya. Saya Andito, terima kasih. Jaga kesehatan sahabat semua, ingat 5M. Kita masih di masa pengendalian pandemi, mudah-mudahan bisa kita lewati bersama-sama dengan baik. Kemana-mana jangan lupa kalau memang harus keluar ya teman-teman, pakai masker, jaga mencuci tangan lebih sering, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Dan tentunya kalau sampai harus keluar ada yang kerumunan, sudahlah, jangan berkerumun. Tidak perlu kita berada di sebuah lokasi lebih dari 10 menit, 15 menit kalau memang bukan sebuah hal yang amat sangat penting dan mendesak. Demi apa? Demi keselamatan kita bersama supaya pandemi ini bisa terkendali dan kita bisa beraktivitas sebagaimana yang kita harapkan. Ya, katakanlah kita akan menghadapi sebuah kenormalan baru, ya kita sebagai manusia yang dibekali akal dan hati serta kebijaksanaan, semoga kemudian kita bisa melewati semuanya dengan baik, dengan penuh rasa syukur dan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih sahabat semua, sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming bersama Rumah Hijau yang lainnya. Bye.